Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab menerangkan tentang banyaknya cara untuk melakukan kebaikan. Jadi untuk mendapatkan pahala itu banyak sekali caranya. Bukan soal ibadah itu hanya sholat saja, tidak, banyak sekali. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat muttafaqun alaih, kalau kita ini beramal soleh banyak macamnya. Umpama punya dana, punya uang, bisa beramal soleh dengan uang. Kalau tidak punya uang, bisa beramal soleh dengan tenaga, membantu orang lain, ngangkat batu atau ngangkat pasir dan lain sebagainya. Kalau tidak punya semuanya, uang tidak punya, tenaga juga sakit-sakitan umpamanya, maka cukup beramal soleh diam. Diam saja itu juga amal soleh apabila diamnya itu menghindar dari kemaksiatan. Contoh, diam tidak ngerasani, niat diam meninggalkan maksiat itu sudah pahala. Diam tidak mau membuat fitnah, cerita ini dan itu tidak jelas kabarnya, niat lillahi ta'ala, tidak membuat gaduh, tak gawe geriduh, tak gawe fitnah, ini juga pahala. Jadi kalau memang tidak bisa bantu tenaga, tidak bisa bantu dana, ya bantu diam. Tak usah banyak ngomong, nenang wes. Ada orang begini, dia diam wes. Tidak usah ikut-ikut komentar yang tidak baik. Ada tetangga lagi punya musibah, punya masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan tetangga kita dalam menghadapi masalah itu, sebaiknya nyumbang diam. Tidak usah ikut komentar yang jelek. Sudah ada bantu menyelesaikan masalah, malah menyebarkan masalah. Ini namanya bukan orang yang baik. Apakah ada? Ya ada orang begini, ngomongnya neser ya, kasihan orang itu. Iya kasihan, tapi disebarkan masalahnya. Itu bukan kasihan, itu namanya, itu menghina namanya, atau berbuat dosa. Jadi lebih baik diam. At-tani, hadis yang nomor 2. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini semakin lama semakin baik. An Abi Dzarrin, Abu Dzarrin ini adalah sahabat Nabi yang sangat zuhud itu tidak cinta dunia ya. Bener, zuhud itu kemudian bajunya compang-camping, rukunya jelek, bajunya jelek, bukan itu zuhud. Bisa jadi orang zuhud itu mobilnya bagus, bajunya bagus, sarungnya bagus, tapi zuhud ini dunia itu tidak ada di hatinya, tidak ada di hatinya. Jadi dunia itu mau ada, mau hilang, mau ada, mau hilang, itu biasa, tidak ada pengaruh. Ini namanya zuhud. Jangan salah paham ya, nanti dikira songkonya cerpak zuhud. Nah, bukan zuhud itu, suhud. Suhud. Ya, zuhud itu ya bukan bajunya cemang-nyambing, kemudian sepeda motornya jelek, sepeda panjangnya jelek, bawahnya. Bukan ya, bukan. Kalau masih seperti itu tapi hatinya senang dunia, ini bukan zuhud, itu bukan. Walaupun mobilnya mewah, mahal, namanya miliaran, tapi umpama hilang, diam, biasa aja, ini baru zuhud ini. Zuhud. Jadi zuhud itu agak-agak seperti orang gila ya wataknya ya. Orang gila itu kan begitu. Hartanya
mau dapat uang mau tidak biasa aja. Dunianya itu selalu plong ya, plong itu zuhud. Jadi kalau ada orang bawahnya bajunya jelek, sobek, sarungnya begitu, mukenanya juga nggak pernah dicuci, itu bukan zuhud, itu suhud, itu suhud. Artinya apa? Orang yang zuhud itu tidak cinta dunia. Jadi mau banyak uang, mau sedikit uang, mau tidak ada uang sama sekali, orang zuhud itu biasa hatinya, tenang, tidak ada pengaruh. Ya begitu. Kalau sedekah orang zuhud itu udah hitung-hitungan, biasanya gitu. Nah, ada kiai itu begitu sebagian. Kalau sedekah itu moro ngambil di sakunya, udah dihitung, kasihkan. Atau habis ceramah ya, habis ceramah disalamin orang banyak umpamanya. Nah, orang kiai yang zuhud biasanya ada hitung-hitung itu, langsung dikasihkan sama amplop-amplopnya. Zuhud gitu. Tapi jarang ya begitu, mesti dihitung dulu kadang. Bro, sibuk di kita kota melong. Itu bukan zuhud, itu suhud, itu suhud. Ada sebagian kiai itu kalau disalamin orang, masukkan ke sakunya semuanya, kemudian habis ceramah juga dimasukkan ke sakunya. Nah, kemudian langsung disedekahkan semua, gak dihitung-hitung. Ini namanya termasuk az-zuhud. Nah, saking zuhudnya Abu Dzarrin ini, kebutuhan sehari-harinya itu lebihnya pasti disedekahkan. Umpamanya punya uang 100.000, yang dibutuhkan 50, ya 50 yang separuhnya itu disedekahkan. Ini baru zuhud ya, tirakat hatinya. Punya uang 1 juta, yang dibutuhkan umpamanya 100.000, maka sisanya disedekahkan. Ini namanya zuhud. Kalau masih nggak begini, kok ngaku zuhud? Kayak ayahnya Ki Khalil Bangkalan, kalau cari ikan di laut dapat 10, yang 1 dimakan, yang 9 disedekahkan. Pantesan anaknya seperti Ki Khalil Bangkalan. Kalau kita balik ya, dibalik, yang dimakan 9, yang 1 disedekahkan. Itu pun sawaroh tak ketok ya. Nah, jadi kalau hati kita masih ada cinta kepada dunia, itu bukan zuhud, bukan palsu, itu palsu. Kalau umpamanya ada orang bajunya jelek, songkonya jelek, semuanya jelek, ngomong zuhud, tapi membeda bingkisan, doa, carpak zuhudnya itu, jawab aja itu, boleh nunggu pak bingkisan ya, ngarep pemberian orang, nah itu carpak zuhudnya itu, cungu-cungu. Di sini Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Ini perhatikan baik-baik ya, bahwa setiap ros-rosan atau setiap sendi manusia itu bisa menjadi sedekah. Kenapa kok begini? Nah, coba. Kenapa setiap ros-rosan manusia itu menjadi sedekah? Sendi, sedangkan sendinya manusia itu menurut hadisnya Nabi Muhammad itu sebanyak 360 sendi. Jari-jari coba berapa? Jari-jari satu itu berapa sendi itu? 1, 2, 3. Jari-jari satu itu sudah 3 sendi. Belum tangannya berapa jari itu? Kakinya, jari kaki, lehernya, punggungnya itu. Punggungnya kan bisa lemes, bisa bungkuk, bisa melurus, bisa tenggeng begini. Itu karena ada sendinya. Itu semua sendi-sendi seperti itu, kata Rasulullah, setiap pagi, setiap hari itu bisa menghasilkan pahala sedekah. Kan enak ya, enak. Kok bisa begitu? Iya. Contohnya begini ya, contohnya ini begini, tidak moro-moro jadi sedekah ya. Kita sholat 5 waktu. Coba, ketika sholat 5 waktu itu untuk bisa enak, lancar, buat sujud, buat ruku, berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, takbir, kan itu karena ada sendi-sendinya, ada ros-rosannya. Nah, itu yang dinilai sedekah. Setiap masing-masing dari 360 sendi itu bernilai sedekah. Kalau lihat hadis ini ya, kayaknya kita ini sulit masuk neraka ya.
sulit masuk neraka. Karena sholat setiap hari begitu. Datang ke masjid bergeraknya kaki itu kan ada ros-rosannya, ada sendi-sendinya, bisa melancarkan kaki untuk berjalan ke masjid. Itu sedekah semua, belum takbirnya, belum sujudnya, belum berdoanya, belum wiridanya, wis banyak. Kalau lihat hadis ini kayaknya kita ini masuk surga semua, tidak ada yang masuk neraka, karena semuanya bernilai sedekah. Tapi ya kebalikannya ya, ketika sendi-sendi itu dibuat untuk memperlancar berbuat maksiat, maka itu juga menghasilkan dosa-dosa. Maka kalau kita ini harus pintar-pintar sekarang. Kalau memang berbuat dosa, maksiat, tidak usah dilakukan. Paling tidak kurangilah, janganlah terlalu sering. Ini hitungannya ya. Coba jalan dari rumah, kaki tuk 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 tuk, berapa kali pergelangan atau sendi-sendi kita itu bergerak, pahala wis. Sampai ke masjid naik pakai kaki kanan, nah itu sudah pahala lagi. Kemudian takbir Allahu Akbar, angkat tangan, itu semua sendi-sendinya bernilai sedekah, bernilai pahalanya sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqatun, setiap tasbih subhanallah sedekah, wa kullu tahmidatin baca alhamdulillah sedekah, wa kullu tahlilatin sadaqatun, setiap tahlilan sedekah, wa kullu takbiratin sadaqatun, sedekah semua. Makanya ya, ulama-ulama NU itu kreatifnya luar biasa, mengambil dari hadis ini. Membaca tasbih di tahlil ada apa tidak? Ada, sedekah. Tahmid, membaca alhamdulillah tahlil ada enggak? Ada. Tahlilan la ilaha illallah apakah ada? Ada. Takbir di dalam tahlil apakah ada? Ada. Semuanya ada ya. Makanya ulama-ulama itu saking kreatifnya, sampai sedetail-detail ini dibentuk menjadi bacaan tahlilan, sedekah semua itu. Walaupun umpama gak dikeluarkan nasi, ya sudah cukup sedekahnya. Makanannya ada dikeluarkan, ini sudah cukup sedekahnya, sudah banyak. Apalagi dikeluarkan sedekahnya. Tapi yang paling tidak enak ini, yang kurang baik ini, gini. Orang tahlilan ya, tahlilan semua, ikut baca semua. Tuan rumahnya ada tahlilan, sibuk, tidak baca, tidak ikut baca. Nah ini salah ya. Kalau bisa tuan rumah itu ikut baca tahlilan, baca tahmid itu tahlil juga ikut, walaupun sambil bekerja atau ngangkat piring atau apalah dan lain sebagainya, ikut ya. Jangan diam ya. Sibuk ngangkat piring, jangan ikut juga walaupun sambil ngangkat piring. Makanya kalau ada orang ngomong tahlilan itu sesat atau bid'ah, mungkin perlu ngaji lagi. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, memerintahkan kebaikan baik akan menjadi sedekah. Ngajak kebaikan, ngajak ke pengajian, ngajak bersedekah, ngajak berjamaah itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran itu sedekah. Ini yang paling berat ya. Paling berat itu berdakwah ketika nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf, mengajak kebaikan itu mudah, ngajak kebaikan itu mudah. Apa ya? Orang itu enggak terlalu marah kalau diajak kebaikan. Tapi kalau menahi mungkar, resikonya besar. Jarang ya, hanya kiai atau ustadz yang berani, yang begini ini bisa nahi mungkar. Kalau tidak berani, tidak bisa. Ada kemungkaran langsung katakan ini tidak boleh, itu jarang. Makanya sedikit sekali orang yang berani nahi mungkar langsung terang-terangan. Paling-paling cuman di dalam hati bahwa itu kemungkaran. Wa yuzi'u min dzalika raka'atan yarka'uha min ad-duha. Semua itu bisa mencukupi, artinya bisa diganti 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha itu bisa mengganti semua sedekah yang tadi. Jadi yang monggo langsung baca tahlil, tahmid, tasbih, monggo lakukan. Yang tidak bisa ya 2 rakaat salat duha. Cuman yang lebih bagus salat duha itu, yang lebih bagus ini
8 rakaat. 2 rakaat ya ada apa-apa. Makanya dari kita ini selama ini tidak tahu ya, sekarang yang sering tahlilan sedekah, yang pengajian sedekah, yang jalan ke masjid sedekah, takbir sholat di masjid sedekah, takbir sholat di rumah juga sedekah. Semakin banyak sendi-sendi kita ini bergerak, maka semakin banyak sedekah yang kita lakukan. Contoh ini lagi ya, ringan sebenarnya, cuman ini kalau niatnya bagus pahala. Olahraga ya, olahraga niat menjaga kesehatan untuk kuat ibadah. Wah, ini sedekah juga ini. Jadi niat olahraga, yang ahli olahraga niat olahraga untuk menjaga kesehatan biar sendi-sendi ini mudah untuk dibuat ibadah, itu maka pahala. Ada juga makan ya, niat makan biar kuat ibadah, pahala. Kalau tidak diniati, makan itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau diniati yang benar, makan, tidur, niat biar sehat, menjaga kesehatan untuk bekal ibadah, maka pahalanya makan dan minum itu menghasilkan pahala. Sincermat untuk mengambil pahala, mendapatkan pahala dari perilaku kita sehari-hari. Makan, minum, olahraga, niati untuk menjaga kesehatan. Wah, pahala semua. Jadi tadi WC ya, sedekah tadi WC ya. Ya sedekah begini ini sedekah, makan, minum, tidur, olahraga, niat menjaga kesehatan. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.